Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Novir Aulia, nomor BP 2311069008 dari kelas Ali Jenjang D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dan analisa risiko. Yang pertama, kita harus mengetahui perbedaan risiko dan ketidakpastian. Risiko itu ada data pendukung probabilitas kejadian, sedangkan ketidakpastian itu tidak mempunyai data pendukung probabilitas kejadian. Risiko ini mempunyai subjek dan objek yang jelas, sedangkan ketidakpastian tidak mempunyai subjek dan objek yang jelas. Risiko memiliki pengalaman, sedangkan ketidakpastian tidak memiliki pengalaman. Pengertian risiko. Risiko ini berarti terjadinya kemungkinan kerugian, penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan. Risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang. Risiko melibatkan perubahan seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat. Risiko ini juga melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko ini adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Fokus manajemen risiko ini adalah mengenal pasti risiko dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko yang tujuannya adalah secara terus-menerus menciptakan atau menambah nilai maksimum kepada semua kegiatan organisasi. Risiko dari sudut pandang penyebab. Risiko dari sudut pandang penyebab ini terbagi tiga, yaitu risiko operasional, risiko finansial, risiko strategi. Risiko operasional ini adalah risiko yang terjadi karena faktor-faktor non-keuangan seperti manusia, teknologi, dan alam. Sedangkan risiko finansial ini adalah risiko yang terjadi karena faktor-faktor keuangan seperti harga, tingkat bunga, atau mata uang asing. Risiko strategi ini risiko yang terjadi karena kurang optimalnya strategi perusahaan yang dibuat. Risiko dari sudut pandang akibat. Risiko dari sudut pandang akibat ini terbagi dua, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah suatu kejadian berakibat hanya merugikan saja dan tidak memungkinkan adanya keuntungan seperti risiko kebakaran. Sedangkan risiko spekulatif ini adalah risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan seperti investasi. Fungsi manajemen risiko ini adalah yang pertama menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko, yang kedua primary champion of risk management pada tingkat strategi dan operasional, yang ketiga membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai, yang keempat menetapkan kebijakan risiko internal dan struktur pada unit usaha, yang kelima pengkoordinasian berbagai macam kegiatan fungsional yang memberi nasihat tentang masalah-masalah manajemen risiko dalam organisasi, dan yang terakhir yaitu membangun proses cepat tanggap risiko melibatkan penyusunan program kontingensi dan kesinambungan bisnis. Tahapan manajemen risiko itu ada tiga. Yang pertama identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, dan yang ketiga itu pengendalian risiko. Jenis-jenis risiko yang dijumpai di perusahaan. Risiko korporat. Risiko ini terbagi empat, yaitu risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategi, dan risiko eksternal. Risiko keuangan ini terbagi menjadi empat pula, yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko permodalan.
Risiko pasar terbagi empat, yaitu risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, risiko ekuitas. Risiko operasional terbagi menjadi beberapa macam risiko seperti risiko SDM, risiko produktivitas, risiko teknologi, risiko inovasi, risiko sistem, dan risiko proses. Risiko strategis terbagi menjadi risiko bisnis, risiko leverage operasi, risiko transaksi strategis. Risiko eksternalitas terbagi menjadi tiga, yaitu risiko lingkungan, risiko regulatas, risiko hukum. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang manajemen risiko dan analisa risiko. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.